Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Diary Bansos. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang mantap update keterangan SP2D bantuan PKH dan juga BPNT tahap kedua tahun 2025 di 6NG hari ini, yaitu di tanggal 6 Juni tahun 2025, tepatnya di Hari Raya Idul Adha ya sahabat YouTube. Proses perintah membayar dilakukan, alhamdulillah ya sahabat YouTube. Selamat buat KPM yang sudah SI duluan dan DT Sen muncul di 6NG. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya pada hari ini di tanggal 6 Juni tahun 2025. Sengaja saya membuat informasinya di pagi hari ya sahabat YouTube, karena tentunya di hari ini kegiatannya cukup padat. Pagi hari kita harus melaksanakan sholat Idul Adha tentunya. Kemudian di lingkungan saya ini adatnya melakukan tasyakuran atau gendurenan ya sahabat YouTube. Kemudian nanti agendanya adalah memotong hewan kurban. Nah, kemudian nanti hewan kurbannya dagingnya dibagi-bagi ke masyarakat sebagai bentuk solidaritas dan kerukunan bermasyarakat tentunya ya sahabat YouTube. Dan insya Allah di lingkungan sahabat YouTube semua kurang lebih sama ya, karena adat istiadat di Indonesia seperti itu ketika Hari Raya Idul Adha. Semoga sahabat YouTube semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran atas segala usahanya, kemudian semakin lancar saja ya rezekinya, dan pada hari ini kebagian daging kurban semuanya, amin. Karena daging kurban ini tentunya sangat bergizi ya, entah itu daging kambing, daging sapi, semuanya bergizi. Tentu itu sangat bermanfaat, menjadi nilai tambah gizi bagi keluarga penerima manfaat bantuan PKH ataupun BPNT yang kategorinya adalah desil 1, desil 2, 3, dan juga desil 4, yang dari segi ekonomi itu sangat membutuhkan, utamanya membutuhkan gizi bagi anak-anaknya, ibu hamil, untuk tumbuh kembangnya si balita ataupun bayi yang ada di dalam kandungan si ibu hamil tersebut. Jadi seperti itu ya sahabat YouTube. Jadi ini sangat erat kaitannya tentunya ya. Nah, kembali pada topik video kali ini. Mohon maaf ya, karena ini momennya lebaran, tapi saya tetap menyampaikan informasi karena ini sudah ada pergerakan lagi untuk bantuan PKH dan juga BPNT untuk periode tahap kedua, yaitu April, Mei, Juni tahun 2025. Yang pertama, kita akan menyampaikan terkait dengan DT Sen atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Ini alhamdulillah sudah bisa dipantau melalui akun 6NG ya sahabat YouTube. Nah, untuk akun 6NG ini bisa akun 6NG operator desa dan juga bisa di akun 6NG supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Sementara ini untuk di akun 6NG para pendamping sosial, khususnya di akun 6NG saya yang di daerah saya penyalurannya lewat PT Pos Indonesia, menu DT Sen itu masih belum muncul ya sahabat YouTube. Jadi kemungkinan besar yang sudah bisa dipantau untuk DT Sen-nya itu di akun 6NG operator desa dan juga di akun 6NG supervisor yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, kalau misalkan nanti di akun 6NG para pendamping sosial ini DT Sen sudah bisa dipantau, nanti juga akan kita kabarkan ya sahabat YouTube. Tapi sementara ini update-nya di pagi hari ini masih belum bisa kita pantau ya sahabat YouTube. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, utamanya di grup-grup media Facebook, untuk DT Sen
hasil ground checknya terkait dengan para KPM itu berada di desil berapa, itu sudah bisa dicek melalui 6NG. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Nah, tentunya dengan adanya progres DTSN sudah bisa dicek, ini juga untuk bantuan PKH sudah mulai ada pergerakan untuk periode tahap kedua, yaitu April, Mei, Juni tahun 2025. Kalau sebelumnya sudah muncul periode salur April hingga Juni, tapi keterangan SP2D-nya masih strip atau masih kosong. Nah, update-nya di pagi hari ini untuk bantuan PKH sendiri sudah masuk di proses SPM ya, seperti itu. SPM itu kepanjangannya adalah surat perintah membayar. Artinya dari pihak Kemensos ini telah menerbitkan SPM yang ditujukan ke pihak bank penyalur atau dari pihak penyalur, entah itu pos ataupun dari pihak Bank Himbara, Bank BSI ya, seperti itu. Definisi atau pengertian dari SPM seperti itu, surat perintah membayar. Nah, kalau dari pihak Kemensos telah menerbitkan SPM, jadi tinggal menunggu yang namanya SP2D kemudian SI ya, seperti itu. Insya Allah ini jeda waktunya tidak terlalu lama, jadi buat para KPM sabar, ditunggu ya. Jadi alhamdulillah per pagi hari ini di tanggal 6 Juni tahun 2025 untuk bantuan PKH periode tahap kedua prosesnya yaitu SPM. Jadi surat perintah membayar mulai dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi bisa dipahami ya seperti itu. Semoga seperti itu semua, baik yang kemarin disurvei ataupun yang tidak disurvei, bisa menjadi penerima bantuan PKH, masih mendapatkan rezeki di pencairan tahap kedua kali ini. Meskipun dari pihak Kemensos telah mengumumkan sekian juta KPM ini tidak lagi mendapatkan bantuan sosial di tahap kedua karena sudah tidak layak, karena di sistem rankingan sudah tidak masuk di kategori desil 1 hingga desil 4. Semoga saja pemerhati channel Diari Bansos dimanapun berada yang selalu setia menyimak informasi dari channel Diari Bansos, semoga masih mendapatkan rezeki di pencairan kali ini ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian untuk bantuan BPNT ini seperti apa update-nya di hari ini? Jadi update-nya untuk keterangan SP2D melalui akun 6NG Supervisor, keterangannya masih belum SI. Jadi kalau dilihat progresnya memang duluan bantuan BPNT ya. Kalau PKH masih berada di SPM, kalau BPNT ini sudah menuju SI. Tapi, nah ini kan tanda-tanda berarti masih belum dicairkan ya. Kalau dicairkan itu keterangan SP2D-nya sudah SI ya, seperti itu. Nah ini kedua bansos ini tanda-tandanya masih belum SI. Artinya bantuan sosial PKH BPNT ya kemungkinannya ini masih belum dicairkan. Toh kalau misalkan sudah mulai dicairkan itu secara bertahap ya, seperti itu. Jadi masih belum menyeluruh. Jadi kalau kita cek di kolom komentar di video-video sebelumnya, memang mayoritas dari para KPM masih belum mendapatkan saldo masuk di rekening bansosnya. Untuk yang pencairannya lewat PT Pos Indonesia ini juga sama, masih belum ada pencairan ya, seperti itu, karena surat undangan pun masih belum dibagikan. Kalau dicek di 6NG untuk yang lewat PT Pos Indonesia, ini keterangannya adalah calon penerima bansos. Ini biasanya memang seperti itu ya, seperti itu, ada keterangan calon penerima bansos. Kemudian bagi KPM yang nanti bakalan menerima bantuan PKH untuk pertama kalinya atau KPM validasi, itu keterangannya adalah proses burkol ataupun pembukaan rekening secara kolektif. Karena memang untuk penyaluran bantuan sosial bagi KPM yang baru mendapatkan bantuan sosial tersebut, prosesnya harus diawali terlebih dahulu dengan burkol, yaitu pembukaan rekening kolektif ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, jadi updatean di hari ini, tepatnya mulai pagi ini, bantuan sosial PKH BPNT masih belum dicairkan secara menyeluruh. Misalkan ada yang sudah dicairkan, itu hanya 1, 2, 3 KPM saja sebagai simbolis saja, karena memang di tanggal 28 Mei kemarin dari pihak Menteri Sosial sudah mengumumkan bantuan sosial mulai dicairkan. Jadi semoga saja segera merata, segera menyeluruh, para KPM mendapatkan penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun BPNT ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Kemudian informasi yang sangat menggembirakan juga,
buat para KPM bantuan atensi yatim piatu. Ini di 6NG sudah SI duluan keterangan SP2D-nya dan sudah mulai ada KPM yang menge-share adanya saldo masuk di rekening bantuan atensi YAPI-nya, yaitu nominal Rp400.000 periode Mei Juni tahun 2025. Jadi buat para KPM atensi YAPI yang pencairannya lewat bank penyalur bisa cek secara berkala baik di mesin ATM ataupun di aplikasi m-bankingnya masing-masing. Jadi bisa dipahami ya Sobat YouTube. Nah Sobat YouTube, jadi itu informasi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.